Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast Italian GP part kedua. Bear with me karena ini panjang banget. Skrip gue ada 18 lembar kakak. Padahal cuma 2 pabrikan yang mau dibahas, tetapi ternyata perintilan tambahan yang dari part 1 itu masih ada nyisa, plus yang lain-lainnya. Begitulah ya. Yang pertama gue mau bahas Beggar World Cup dulu. Jadi Italian GP kemarin itu adalah seri kedua Beggar World Cup. Yang seri pertamanya digelar di kota USGP, jadi adalah salah satu dari 6 seri di MotoGP yang menggelar MotoGP Harley Davidson Beggar World Cup. Lidah gua kakak. Dan sebelum Italian GP kemarin, Niti Racing yang adalah timnya Indonesia itu mengumumkan bahwa rider Oplas Andrea Iannone akan menjadi rider ketiga mereka. Jadi ridernya Niti Racing itu ada 2 sebenarnya, si Dimas Eki Pratama sama gue lupa siapa nama depannya tapi Gutierrez nama belakangnya. Nah, Andrea Iannone adalah rider ketiga dari tim Indonesia ini. Iannone sendiri sebenarnya sudah direncanakan untuk ikutan balapan Beggar ini, tetapi sama tim Italia yang nggak jadi bergabung. Jadi kalau kita mundur-mundur di awal musim, gue pernah bahas tim Beggar ini dan ada satu tim Italia yang sebenarnya mestinya bergabung tapi nggak jadi bergabung, diganti oleh tim Italia lain. Nah, Iannone sebenarnya ada di tim itu yang batal. Karena dia batal dan dia juga mau gabung di USBK bikin tim sendiri tapi ternyata nggak jadi, dia bahkan sempat ikutan test shift. Nah, kemarin akhirnya diumumkan dia akan bergabung dengan Niti Racing di seri kedua dan voila, semua balapan di Italian GP kemarin disapu bersih sama Niti Racing. Balapan pertama dimenangkan oleh Gutierrez dan balapan kedua ya oleh sang rookie Iannone. Jadi lu bayangkan dia itu adalah influencer yang sudah punya fanbase sendiri, ditambah dia balapan di Mugello, ditambah juga dia adalah rider Akamsi. Jadi lu bayangin itu ramenya luar biasa, padahal dia itu cuma balapan Beggar loh kakak. Jadi kemarin gue itu kelewatan dia punya race 2 karena gue pikir dia punya jadwal sama dengan Kota. Kalau Kota kemarin kan race 2 kalau nggak salah di hari Minggu. Nah ternyata mereka gelarnya di hari Sabtu setelah sprint race. Jadi gue nggak sempat nonton race keduanya, tetapi di race pertama Iannone itu sempat dapat penalti, kalau nggak salah long lap penalti. Gara-garanya ya Dimas Eki crash kakak, sudah dia crash. Iannone itu nggak lihat dia punya yellow flag masih berkibar. Sorry tuh saya komut gue lama banget kak itu berkibar. Jadi Iannone nggak lihat itu berkibar dan dia melakukan manuver menyalip. Jadi ujung-ujungnya dia kena long lap penalti. Jadi ya race pertamanya agak kurang impresif, tetapi dia balas dendam di race kedua dengan memenangkan race kedua. Jadi dia bilang ya, setelah pagi ini, ketika saya tidak melihat bendera kuning, saya berpikir, wah kapan hari saya akan tiba kalau begini terus? Dan saya berkata pada diri saya sendiri, hari ini sudah cukup, apapun resikonya, saya akan mencoba meraih kemenangan di Mugello. Kami melewatkan balapan pertama, satu nasib buruk karena nasib buruk lainnya. Karena bendera itu, yellow flag, itu disebabkan oleh rekan satu tim saya. Jadi saya sempat berpikir, apa-apaan ini? What the hell? Karena si Dimas itu crash dan ya menurut gue emang jelek sih crashnya, tetapi ya yellow flagnya emang kelamaan. Gue nggak tahu apakah karena memang motornya gede dan berat jadi susah buat dipindahin karena itu bobotnya lebih gede daripada motor MotoGP loh kakak. Jadi ya wajar kalau agak susah buat dipindahin. Jadi yellow flagnya itu agak lama kakak berkibar. Jadi dia berhasil balas dendam di race kedua. Jadi dia bilang saya bahagia. Ini luar biasa dan saya sangat bersenang-senang. Saya melihat betapa banyak orang mencintai saya, membuat saya lebih bersemangat daripada mengendarai motor saya. Kami berada di pedok yang tempatnya tinggi dan itu membuat kami lebih dekat dengan para fans. Dan melihat semua orang ini datang khusus untuk saya, untuk memeluk saya dan mengatakan bahwa saya tidak boleh menyerah. Seorang gadis memberikan saya sebuah mawar buatan tangan dan menuliskan catatan kecil yang menyentuh hati saya. Itu luar biasa. Saya senang orang-orang melihat dalam diri saya punya kemampuan untuk tidak pernah menyerah. Kemampuan untuk bangkit kembali ketika jatuh. Selalu tersenyum. Itulah yang dia tulis untuk saya dan itu benar-benar menyentuh saya karena itu adalah kebenarannya. Balapannya sendiri sangat ketat karena semua orang melaju sangat cepat seperti di setiap kategori dan di setiap kompetisi. Dan sama seperti saya, mereka juga akan berpikir kapan saya akan mendapat kesempatan lainnya. Di sini saya merasa seperti di rumah sendiri. Saya ingin berterima kasih kepada Harley Davidson atas dukungan mereka, kepada Niti, kepada Fabrizio Cecchini, dan semua orang yang mewujudkan hal ini. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada diri saya sendiri karena tidak pernah menyerah dalam perjuangan, karena memiliki keinginan dan semangat untuk balapan. Jadi ditanyalah dia,
Jadi ditanyalah dia, komentar lu soal balapan dengan motor yang moge besar bongsor kayak gini. Jadi dia bilang, motornya ini bagus banget loh. Kita tidak pakai aero, tidak ada elektroniknya. Mungkin Casey Stoner akan mau balapan kembali. Saya akan meminta kepadanya, apakah Anda mau kembali dan balapan bersama kami? Kami bersenang-senang dan saya menunggu Anda. Dengan legenda seperti dia, maksudnya Stoner ikutan, mungkin Vale juga akan kembali balapan. Saya rasa pembalap lain mungkin tidak terlalu tertarik, tetapi saya menyarankan itu. Kita akan melakukan satu balapan di Phillip Island, jadi Casey tidak perlu menempuh jarak yang terlalu jauh. Ibarat kata ya, lu balapan untuk home race lu aja, kenapa enggak? Jadi dia ini ala-ala Carl Crutchlow juga, menguji motor hanya beberapa hari sebelum dia balapan. Jadi ya sama kayak Carl Crutchlow mengujinya di Misano. Jadi dia bilang, ya saya mencoba pertama kali Harley Davidson ini di Misano, tetapi sekarang saya adalah pembalap pabrikan, pembalap Harley sejati. Saya sudah ditahbiskan. Saya bisa bilang seperti itu karena saya sudah memenangkan balapan dengan Harley. Federico Tondellini berusaha keras untuk membawa saya ke sini untuk balapan. Dia benar-benar bersikeras. Saya bekerja dengannya selama 2 tahun dan dia sangat merindukan saya kembali balapan. Jadi ditanyalah dia, apa bedanya Harley Davidson dengan motor MotoGP dan motor Superbike? Ingat, dia pernah mengendarai motor MotoGP waktu menggantikan Fabio Di Giannantonio kemarin. Kemudian dia juga memang mantan pembalap Superbike. Jadi ditanya perbedaannya apa. Jadi dia bilang, ya sejauh ini menurut saya bannya cepat aus karena ini adalah ban Dunlop kalau nggak salah. Memang motor ini mudah dikendalikan karena ukurannya yang panjang dan Anda tidak bisa mengendalikan apapun. Apakah ini melelahkan? Ya tidak selelah yang Anda bayangkan. Lihat, Anda mungkin berpikir motor ini sangat berat, tetapi sebenarnya motor ini sangat lincah karena sangat tinggi. Saya bahkan hampir terjatuh saat berdiri. Kaki saya bahkan tidak bisa menyentuh tanah bila saya berdiri dengan cara yang normal. Anda harus sedikit rebah ke samping. Bahkan Bas pun, Loris Bas maksudnya, tidak bisa melakukan seperti itu. Jadi kalau gue pikir-pikir berarti standarnya Harley Davidson ini dipakai untuk orang Amerika. Sementara orang-orang Eropa kan jarang-jarang yang tinggi-tinggi pembalapnya, rata-rata pendek. Jadi si Iannone bilang itu nggak bisa diberdiriin kayak gitu, dia mesti kita rebahin sedikit supaya kakinya nyentuh ke tanah. Ya ini mengingatkan gue insidennya Dimas Eki waktu di kota kalau nggak salah, bener? Yang race pertama kalau nggak saya Dimas, yang motor lu jatuh di grid kalau nggak salah ya. Ternyata emang karena tinggi, katanya Iannone. Lu bayangin aja Iannone yang tinggi kayak gitu coba. Kalau gue pikir-pikir Loris Bas itu tinggi loh ya. Ada yang masih ingat Loris Bas? Kalau lu pernah dapat Loris Bas balapan di MotoGP itu artinya lu udah bangkotan kakak. Jadi ya kita lihat ini tantangannya Iannone apakah ditanggapi oleh Casey Stoner atau enggak. Karena ya kalau memang Casey Stoner berani balapan itu biasanya colek-colek bebek Vale. Ayo kita motoran, ini motor laki kakak, motor laki, nggak pakai aero, nggak pakai elektronik, pokoknya murni skill lu. So kita pindahlah ke perintilan yang nggak sempat dibahas di part pertama kemarin. Enea Bastianini ini kan gue bilang kemarin nggak ada interviewnya. Nah ternyata ada muncul karena dia double DNF kemarin dan ternyata crashnya di tikungan yang sama, entah itu di sprint race, entah itu di balapan panjang. Jadi ditanya sama dia, emang lu kenapa? Jadi dia bilang situasinya sama seperti kemarin di sprint race, tetapi berbeda karena kemarin saya terjatuh saat mengerem, sedangkan hari ini saya terjatuh saat melepaskan rem. Sayangnya ternyata tidak ada perbaikan, tidak ada peningkatan. Ada yang tidak beres dan sayangnya kami tidak bisa menenangkan motor. Hari ini anginnya lebih kencang dan motornya sangat berguncang. Tidak banyak yang ingin saya katakan selain saya meminta maaf. Saya ingin balapan dengan baik di sini dan saya berharap bisa melakukannya mengingat bagaimana performa saya hari Jumat. Jadi ditanya apa yang menurut lo berbeda antara hari Jumat dengan hari Sabtu dan hari Minggu di mana lo DNF. Jadi dia bilang perbedaannya adalah kami tidak bisa menyerang. Kami tidak bisa tetap dekat dengan yang lain dalam hal akselerasi dan kemudian kami juga kalah di trek lurus. Saya tidak mengerti kenapa di hari Jumat motor bekerja dengan baik dan kuat di trek lurus tidak seperti kemarin dan hari ini. Saya juga mengalami masalah dengan guncangan yang sangat mengganggu, chatter, biasa. Mengendarai motor seperti itu adalah bencana terutama di trek seperti Mugello. Menurut lo apakah ini gara-gara ban? Tumben-tumben dia dapat undian nggak dapat ori. Karena biasanya dia kalau dapat undian dapatnya ori mungkin ya. Habis sudah keberuntungannya yang datang apesnya. Karena ini memang agak aneh. Dia di hari Jumat memang bagus, sorry to say. Pas hari Sabtu, hari Minggu lah iya jatuhnya di tikungan yang sama. Jadi dia bilang ya ini adalah hasil yang sangat berat. Karena seperti yang saya katakan pada hari Jumat, saya memiliki kecepatan yang baik dalam hal speed maupun time attack. Di mana saya berada di
tiga besar. Saya selalu di depan dan bahkan dalam kecepatan tertinggi, top speed. Kemudian sesuatu yang aneh terjadi dan hari ini dalam balapan motor tidak melaju dengan cepat. Saya tidak bisa berakselerasi. Nah iya, ban apa setelah ini? Masih ingat kata Kosek kemarin? Di antara pembalap KTM hanya saya yang berhasil comeback, sisanya ya udah di sana aja. Jadi sempat ditanya ke ini, apakah menurut lo ini gara-gara mesin? Karena kemarin di hari Jumat si Brad Binder punya motor kan mogok pula, sampai refleks pula. Jadi dia bilang, saya rasa KTM melakukan sesuatu terhadap berbagai mesin yang rusak. Namun hari ini perilaku motor secara umum memang agak aneh, agak berbeda dari biasanya, dan menurut saya fakta bahwa kita tidak pernah berhasil mendapatkan motor yang sama tetap menjadi batasan utama dari sudut pandang teknis karena rasanya selalu berbeda setiap kali. Kami cepat tetapi kami kurang konsisten. 2 kali terjatuh di tempat yang sama berarti ada yang salah. Selain kemarin saya selalu jatuh saat melepaskan rem. Faktanya adalah kami tidak bisa melakukan lebih dari 3 lap dengan ban depan ini. Karena setelah itu ban akan aus dan berkendara seperti itu tidak mungkin di trek seperti Mugello. Saya rasa tidak banyak hal yang perlu diperbaiki tetapi akan sulit jika kami tidak dapat memperbaiki beberapa hal yang perlu diperbaiki. Saya tidak terbiasa balapan di mana saya disalip dan akhir-akhir ini hal itu terjadi pada saya hampir di mana-mana. Masalahnya bukan pada ban belakang yang bisa saya atasi dengan baik tetapi di ban depan. Jadi ditanyalah dia soal masa depannya. Apakah lu sekarang jadinya sudah anti banget sama KTM, nggak sabar pindah ke Aprilia? Jadi dia bilang tahun depan pasti akan menjadi tahun yang berbeda dengan motor yang berbeda. Saya senang dengan perubahan ini tetapi saya tidak ingin menunggu sampai tahun depan. Saya menunggu sesuatu terjadi sekarang, dimulai dari balapan berikutnya. Saya harap kita bisa menyelesaikan beberapa masalah kecil karena itu membuat Anda merasa cepat tetapi tidak mampu memanfaatkannya secara maksimal. Jadi ya gosip berhembus sepoi-sepoi soal Tech 3 yang terbaru adalah Gunther Steiner yang awalnya tertarik untuk mengambil Senna Agius tiba-tiba diketuk pintunya oleh Raul Fernandez. Kenapa? Karena gosip berhembus sepoi-sepoi Trackhouse katanya berminat sama Manu Gonzalez. Sebenarnya kalau kalian dengar Catalan GP yang gue bilang kayaknya dia ini bakal diperpanjang sama Justin Marks karena dia kan sudah bawa Trackhouse menang nih. Tetapi ya kemarin waktu pertemuan di Italian GP di Mugello di hospitality-nya Aprilia, gosipnya Raulnya kekeh nggak merasa bersalah. Sementara Martin, sorry itu saya, kalau menurut gue juga dia benar. Martin bilang, gua ada di depan, itu lan gua. Nggak bisa lu sembarangan kayak gitu. Kurang lebihnya kayak gitulah. Jadi gosipnya Justin Marks mulai mulai kurang 1 poinnya. Nah, kemarin di balapan panjang dia kena penalti 1 posisi gara-gara manuver sama Luca Marini. Dia bikin manuver yang gosipnya persis sama dengan manuver yang dilakukan sama Martin dan itu yang membuat Luca Marini tercecer ke gravel. Tapi karena nggak ada footage, nah kita mau bahas itu nggak? Bahas aja lah ya. Jadi Luca Marini membahas soal Raul Fernandez karena kemarin kan belum ada detailnya dibahas. Jadi dia bilang, ya saya memulai dari posisi 19, bukanlah hal mudah, tetapi saya memulai dengan luar biasa. Ada beberapa battle hebat di lap pertama dan saya berhasil memperbaiki banyak posisi. Saya sangat bersemangat, tetapi kemudian saya melihat di pitboard bahwa Raul berada di belakang saya. Saya berkata pada diri saya sendiri, oke, wait and see. Dan benar saja, dia menabrak saya di tikungan 10 dan membuat saya terlempar ke gravel. Maksudnya tercecer. Dia mendapatkan penalti di akhir balapan. Tetapi ya, itu tidak masalah karena hal-hal seperti itu bisa terjadi. Saya berhasil menghindari crash karena kontak tersebut, tetapi itu benar-benar merusak balapan saya. Karena saya sebenarnya sudah ada cukup jauh di depan. Saya dekat dengan Moreira, sekitar posisi 12. Dan kemudian saya harus mulai lagi dari belakang dan merusak ban depan saya untuk kembali ke posisi semula. Ketika saya berhasil menyusul Mir dan Moreira lagi, saya sudah benar-benar kesulitan dengan bagian kanan ban depan saya. Saya sudah tidak bisa lagi membelokkan motor karena motor terus menutup. Jadi ditanyalah dia, menurut lo apakah penalti ini terlalu ringan karena lu dapat penalti 3 posisi sementara dia merusak balapan lu dan lu tercecer jauh ke belakang cuma dapat turun 1 posisi. Jadi dia bilang, aslinya sebenarnya RD itu mau kasih saya penalti 6 posisi loh ya, bukan cuma 3 grid, 6 grid. Makanya gue pikir, oh ya, memang pernah MotoGP itu posting posisi grid di mana Luca Marini itu paling terakhir. Jadi banyak fans yang bertanya, loh bukannya dia cuma penalti 3 posisi, kenapa Luca Marini diposting sama MotoGP di posisi terakhir? Ternyata memang dia sebenarnya mau di penalti 6
6 grid. Terlalu banyak malah menurut gue. Jadi dia bilang, ya sebenarnya mereka tuh mau kasih saya penalti 6 grid, tetapi kemudian ternyata gridnya udah terlalu penuh. Dia low start dari posisi 16. Kalau dipindahin sampai 6 grid, ya itu artinya dia posisi dari belakang, dan itu memang kelihatan banget nggak adilnya. Jadi dia bilang, tetapi ya karena grid sudah terlalu penuh, mereka bilang penalti 3 grid sudah cukup. Mengenai Raul, saat itu situasinya agak aneh. Sulit juga karena mereka tidak punya footage selama balapan. Nah ini sebenarnya agak-agak aneh. Kalau kalian dengar di part 1, gue juga akan bilang pengen nyari footage ketika si Moreira itu menyalip Binder. Itu ternyata nggak ada footage-nya. Jadi dia bilang sulit juga karena mereka tidak punya footage selama balapan. Tetapi mereka membuat keputusan yang menurut mereka benar. Apakah ada margin? Apakah ada celah? Ya tidak, karena mereka yang memutuskan. Saya pikir itu sangat disayangkan untuk balapan saya. Tetapi Race Direction sudah melakukan pekerjaan yang hebat. Mereka terus berkembang dan jelas tidak mudah untuk mengelola situasi di setiap saat dan menjaga semuanya tetap terkendali. Pada akhirnya itu adalah pekerjaan mereka dan kita harus menghormatinya dan mencoba memberikan umpan balik agar tidak ada yang merasa tidak puas. Jika seseorang melakukan kesalahan, ya terima saja penaltinya. Seperti yang saya lakukan kemarin. Saya pergi berbicara dengan mereka dan mereka menjelaskan kepada saya bahwa cukup dengan memberi sinyal pakai kaki itu bahwa saya akan masuk ke pit. Meskipun ya tidak ada lagi yang melakukan itu karena tidak perlu sebenarnya. Jadi karena dia komplain soal footage, ditanyalah dia, berarti dasarnya RD memberikan penalti satu posisi ini dari mana? Jadi dia bilang, kalau saya pergi ke pedok masuk di garasi setelah balapan tanpa saya mengeluh, mungkin Raul tidak akan dihukum. Saat ini situasinya seperti ini. Kalau ada footage, mereka akan menghukum Anda. Faktanya adalah mereka punya footage saya dengan Martin, yang Martin angkat tangan, dan gara-gara itu si kemarin akhirnya kena penalti kan. Kalau waktu itu tidak ada footage karena kamera mengikuti pembalap lain, mungkin saya tidak akan dihukum karena nggak ada footage. Saya tahu tidak mungkin untuk melihat semuanya, tetapi Race Direction sudah berusaha melakukan yang terbaik dan saya harap mereka terus bekerja dan meningkatkan diri. Jadi intinya adalah karena nggak ada bukti bahwa Raul Fernandez bikin Luca Marini keluar track, akhirnya ya cuman satu posisi. Padahal mestinya kalau kayak gitu, karena kan lu kemarin ini kehilangan banyak posisi, itu mestinya lo ngeliat penalti lo kak. Tapi ya akhirnya cuma penalti satu posisi, itu juga setelah balapan dan setelah lu kemarin ini ngomel-ngomel. Kalau nggak ngomel-ngomel nggak bakal dihukum. Kenapa? Karena nggak ada footage-nya. Jadi dia bilang kemarin saya itu bahkan hampir dihukum 6 grid gara-gara ada footage. Nah kalau nggak ada footage ya seringan itu kakak. Nah ngomongin lu kemarin nih, kan kemarin udah gue bilang Bebe Vale itu gosipnya sudah menandatangani persetujuan kontrak untuk bergabungnya Nicolo Bulega ke tim VR46. Karena memang nampaknya Ducati itu pengen banget Bulega itu bergabung ke MotoGP dan gosipnya katanya gajinya Bulega itu bakal disubsidi sama Ducati. Meskipun mungkin dia punya kontrak adalah kontrak satelit, tetapi dia punya gaji katanya disubsidi sama pabrikan. Itu saking pengennya Ducati untuk memasukkan Bulega. Nah pertanyaannya Luca Marini bagaimana? Kalau di part pertama gue bilang apakah ada kemungkinan dia menggantikan Sarko? Nah muncullah kabar terbaru dari Sarko. Dia lagi posting dia berdiri di atas kruk dengan kaki yang dibebat dengan bengkak luar biasa. Dan dia bilang 2 minggu sudah berlalu sejak kecelakaan dan sayangnya saya masih belum bisa menjalani operasi karena lutut saya itu sangat-sangat masak. Seriously sangat masak. Kenapa? Karena itu kena knalpot. Lu bayangin kena knalpot motor biasa aja itu panasnya minta ampun, apalagi kena knalpot motor MotoGP kakak, udah kayak gitu dibanting-banting pula sama motor. Nah kayak gitulah. Jadi dia bilang sampai saat ini masih belum bisa dilakukan operasi karena beresiko tinggi untuk infeksi. Kok bisa kayak gitu Mbak Yu? Lu bayangin itu daging masak, itu artinya jaringannya mati. Kalau jaringan mati lu operasi, resikonya bernanah. Kenapa? Karena itu nggak bisa tumbuh. Jadi dia harus ditumbuhin dulu jaringannya baru dioperasi. Itu juga kalau layak operasi. Ngerti maksud gue? Masih ingat kasus tangannya Marc Marquez yang crash di kota kemarin yang jadinya jelek banget itu? Dia punya keloid. Itu kayak gitu. Jadi harus tunggu jaringannya tumbuh dulu. Kalau sudah tumbuh bagus baru dioperasi. Nah masalahnya adalah itu belum tahu kapan. Nah ini yang gue bilang. Ya sejauh ini media KTP Perancis itu aman damai sejahtera karena tahu Sarko punya
punya kontrak masih ada sampai tahun depan. Tetapi pertanyaan gue adalah, apakah Honda mulai berpikir untuk menggantikan posisi Zarco dengan Luca Marini? Karena ya sebenarnya sulit juga melepas Luca Marini dengan kondisi dia adalah rider pengembang satu, yang kedua dia adalah rider terbaik Honda di klasemen sejauh ini. Tetapi gue awalnya sebelum ada gosip bahwa Manu Gonzalez itu mengetuk pintunya Trackhouse Aprilia, kan sebelumnya digosipkan dia bakal ke WSBK bersama Honda. Nah, kalau kayak gini ceritanya, bagaimana? Karena kalau misalnya Manu Gonzalez akhirnya ke WSBK, maka Luca Marini yang akan ke Trackhouse kalau Raul Fernandez ke Tech 3. Dan artinya Tech 3 batal menerima Agius. Nah, kalau ternyata Manu Gonzalez yang ke sana, Luca Marininya kemana? Raul Fernandeznya bisa ke Tech 3 memang. Nah, itu juga bukan tanpa kontroversi. Kenapa? Karena kalau kalian udah nginti lama, kalian pasti tahu ceritanya Raul Fernandez itu lama banget negonya sama KTM sebelum dia bergabung sama RNF Aprilia. Karena ceritanya waktu itu KTM gak mau melepas Raul Fernandez ke pabrikan lain dan justru meminta untuk Raul Fernandez dirumahkan. Dan Raul Fernandez gak mau karena dia masih mau balapan. Jadi gara-gara itu gosipnya Raul Fernandez itu harus bayar penalti. Kalau nggak salah itu dibayarin sama Aprilia sebagian. Itu saking dia pengennya keluar dari KTM. Nah, masalahnya adalah kalau dia bergabung lagi dengan KTM di bawahnya Tech 3, apa kabar KTM? Apakah mereka masih mau menerima kembali mantan kadernya? Karena ya siapa tahu kayak Paul Espargaro kemarin kan yang pergi ke Honda dengan sengaknya dan akhirnya kembali lagi setelah 1 tahun apa 2 tahun ya. Jadi ya mana tahu mereka menerima kembali Raul Fernandez. Itu yang pertama. Yang kedua ya Gunther Steiner bukan orang yang gampang dikontrol, terutama oleh Pete Bearer. Dia itu ngomongnya langsung sama Numister. Nah, Numister itu nggak ada hubungan sama Raul Fernandez. Itu udah cerita lama karena Raul Fernandez itu kan ributnya sama Pete Bearer sama Stefan Pirer kemarin. Nah, Numister nggak ada hubungan sama Raul Fernandez. Jadi kalau Numister menyetujui permintaannya Gunther Steiner ya why not? Kan kalian udah tahu di podcast kapan ya gue bilang Gunther Steiner itu agak-agak nggak cocok sama Pete Bearer emang. Jadi ya kita lihat nanti ini apakah Trackhouse akan menerima Manu Gonzalez atau justru Luca Marini, atau Luca Marininya ke Tech 3 atau gimana atau Luca Marininya ke WSBK atau gimana. Nah, ini juga yang kemungkinan menjadi sumber pembahasan para media soal kenapa tahun depan malah makin banyak rider Spanyol, kakak. Jadi kalau dipikir-pikir, kalau memang Manu Gonzalez jadi untuk bergabung dengan Trackhouse Aprilia dan Raul Fernandez balapan sama Tech 3, total rider Spanyol itu berarti ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 orang dari 22 grid, 11 orang rider Spanyol semua, malah lebih banyak daripada tahun ini logikanya. Dan pabrikan Ducati yang paling disoroti oleh Liberty Media. Kenapa? Karena dari 6 seatnya 5 rider adalah rider Spanyol semua. Jadi ya wajar kalau Liberty Media ngamuk-ngamuk, ini gimana sih kenapa jadinya Spanyol GP bukan MotoGP. So kita bahaslah Gresi nih, Aldegar P8 dia turun 3 posisi. Sebenarnya dia ini P9, tapi karena Raul Fernandez di penalti turun 1 posisi ya dia naik ke P8. Itu juga kalau gue bilang anugerah. Kenapa? Karena bukan dia yang dirugikan tapi dia yang dapat anugerah. Jadi dia bilang ini adalah akhir pekan yang positif. Hari ini di awal balapan kami benar-benar cepat. Kami mampu berada tetap di dalam grup bersama Mark dan Pedro. Setelah battle, saya mengalami beberapa masalah dengan ban depan. Motor juga mulai kesulitan. Saya harus banyak menggunakan ban belakang untuk membelokkan motor dan kami kesulitan karena itu. Secara fisik, kondisi saya tidak buruk. Meskipun harus saya akui bahwa balapan ini merupakan ujian penting dalam hal itu. Kami perlu belajar menggunakan ban depan dengan lebih baik dan tanpa masalah itu saya rasa kami bisa bersaing. So, Alex Marquez kemarin digantikan oleh Michael Piro, test ridernya Ducati, dan di balapan park nanti, Hungarian GP, dia akan digantikan oleh Iker Lecuona. Gua tahu pasti kalian tanya kenapa bukan Bulega aja. Masalahnya adalah kayaknya Bulega nggak terlalu bagus hubungannya sama tim Gresi ini. Sih, karena logika gua, kenapa dia dipaksa banget masuk ke VR46 sementara mestinya kalau nggak ada Dani Holgado, Ducati bisa memakai seat jatah pabrikan mereka untuk Nicolo Bulega di Gresi ini, sementara Bebe Vale memakai seat jatah satelitnya untuk Luca Marini. Sebenarnya sesimpel itu, tapi kayaknya Bulega nggak terlalu cocok sama Gresi ini. Satu, yang kedua, karena Gresi ini bukan tim premium, sepertinya sih seperti itu. Karena di VR46 itu kan tim premium, sehingga Ducati gosipnya itu membujuk rayu Bebe Vale gimana caranya supaya Bulega yang masuk. So, kita pindahlah ke VR46 di Gian Antonio. Dia ini finish P5. Jadi dia bilang,
Saya sangat senang untuk Italia. Des dan Peko melakukan pekerjaan yang luar biasa. Sayangnya, saya sedikit mempersulit diri saya sendiri di awal balapan. Saya terjebak di tengah grup dan harus mengurangi kecepatan. Tetapi saya tetap percaya dan saya mempush hingga akhir. Saya pikir kami memiliki kecepatan yang bagus, terutama di pertengahan balapan dan seterusnya. Ketika Peko mulai tertinggal, saya berpikir mungkin dalam beberapa lap lagi memungkinkan bagi saya untuk menyalipnya. Tetapi balapannya ada 23 lap, jadi kami harus melakukan semuanya dengan baik. Tanpa hambatan di awal balapan, mungkin kami bisa berjuang untuk sesuatu yang lebih baik, tetapi kami harus senang dengan hasil ini. Secara pribadi, selalu menyenangkan ketika Anda menyalip begitu banyak pembalap, bahkan seorang juara dunia, maksudnya Marc Marquez. Itu menyenangkan, artinya performa Anda bagus. Tetapi jujur, saya menginginkan sesuatu yang lebih di Mugello. Tapi itu normal. Ini adalah balapan kandang kami, dan Anda selalu ingin naik podium. Anda selalu ingin mencoba untuk menang. Jadi itulah yang membuat saya sedikit kesal. Jadi ditanyalah dia, waktu lu nyalip Marc Marquez, itu kayaknya lu sempat ngangkat kaki gitu. Apakah lu minta maaf? Karena kan ya masih ingat si lu kemarin disuruh ngangkat kaki kalau masuk ke pit kan. Jadi ditanya, apakah lu ngangkat kaki karena lu minta maaf atau lu mau melakukan sesuatu, lu sengaja? Jadi dia bilang, oh tidak, saya masuk menyalip dia di celah yang sangat sempit dan aspal di situ agak lebih hitam, artinya belum pernah dilewati dan itu bukan racing line. Jadi dia sedikit bergerak di depan saya sehingga posisi kaki saya agak aneh dan tergelincir. Jadi saya rasa itu adalah aksi menyalip yang bersih dan kaki saya itu tidak sengaja. Selip aja kakak. Jadi ditanyalah dia, kan lu sebenarnya niatnya mau menyalip si Peko, nggak taunya malah Ayah Ugura yang datang. Jadi dia bilang, ya memang Aprilia itu seperti itu di mana-mana. Mereka memasuki tikungan dengan sungguh luar biasa. Saya sudah melakukan banyak lap di belakangnya dan beberapa kali saya mencoba mempertahankan kecepatan yang sama dengannya saat memasuki tikungan. Perbedaannya adalah dengan mempertahankan kecepatan itu dia masih berhasil berbelok. Saya di sisi lain harus selalu kurang maksimal saat memasuki tikungan untuk kemudian bisa menemukan posisi saya tepat di puncak tikungan dan bersiap untuk keluar. Yang tampaknya bagi saya adalah untuk mengambil line mereka, saya harus mempush dengan sangat keras, terutama untuk bagian depan. Dan kemudian ban belakang kami justru tergelincir dan balapan kami akan berakhir. Untuk saat ini itulah batasan kami. Menurut pendapat saya, Aprilia lebih unggul dari kami hari ini. Kami benar-benar berada di ambang batas, terutama dengan pengaturan motor setup-nya. Dengan motor ini, kami memang sedikit lebih dekat. Mungkin saya akan membuat sedikit perbedaan di bagian akhir balapan karena saya harus menahan diri cukup banyak di awal balapan. Tetapi di saat yang sama, saya juga harus cukup menahan diri di akhir balapan tanpa terlalu banyak dirugikan di awal-awal balapan. Jadi ini benar-benar seperti lotre dan saya pikir saat ini mereka memiliki sesuatu yang lebih, maksudnya Aprilia. Anda tentu saja melihat klasemen, tetapi masih terlalu dini untuk menilai balapan berdasarkan klasemen dan kejuaraan. Saya mencoba melakukan yang terbaik. Saya ingin tampil baik untuk Mugello itu sendiri. Ini balapan kandang saya dan saya akan senang berada di podium atau menang. Jadi itu adalah balapan untuk menyerang seperti balapan lainnya. Kurang lebihnya begitulah. Morbidelli P14 turun 5 posisi, nggak ada interview. Tetapi ya memang di hari Jumat dia lumayan kompetitif. Dia ini sama dengan Ene Bastianini, bagus hari Jumat, giliran Sabtu Minggu nggak tahu kemana. Karena ya rider Akamsi juga termasuk tim dan pabrikan Italia. Jadi meskipun KTP lu bukan KTP Akamsi, ya lu tetap masuk undian untuk dapat ori dan KW1. Nah jadinya sisanya ya nggak dapat kak. Kalau nggak dapat ya dadah bye-bye. So kita bahaslah Ducati pabrikan Marc Marquez dulu kak. Ini yang para penyembahnya dan para fansnya, para ABR-nya ini rada-rada iri sama Jorge Martin. Kenapa? Karena tahun lalu meskipun Marc Marquez PDKT sama Ducatisti, tetap juga dicuekin kakak. Ya ada yang dibu juga sih. Tetapi begitu Jorge Martin tahun ini ada di podium, ditepukin sama Ducatisti kakak. Sakit hati nggak? Jadi ya banyak yang bilang, oh ini peningkatan nih Mugello nih fansnya. Kemarin-kemarin Marc Marquez dibu, giliran Jorge Martin ditepukin, disambut dengan baik. Ya si Peko juga bilang sih ya luar biasa karena ya namanya orang Italia agak anti gitu. Tetapi ternyata
ternyata mereka itu tetap menyoraki dan mendukung Jorge Martin. Ya menurut gue sih itu karena dia bukan Marquez. Kalau itu adalah Alex Marquez, apalagi Marc Marquez ya dada babai, ditambah lagi Bebe Vale lagi balapan di Monza. Jadi tahun lalu yang bikin Marc Marquez itu ya meskipun dia menang tetap juga dianti, itu karena Bebe Vale nongol di Mugello. Satu, yang kedua karena Rossi waktu itu kalau nggak salah suruh Bebe Vale salaman sama Marc Marquez dan Bebe Vale langsung bilang no, gua nggak mau. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ducati itu kelihatan banget tahun lalu memaksa untuk Ducatisti menerima seorang Marc Marquez. Jadi ya agak susah kakak. Sementara tahun ini Marc Marquez ya meskipun dia balapan, tapi sorry tuh saya kurang disorot. Bahkan Ducati itu nggak sampai harus memaksa Ducatisti menyapa dia di tribun. Karena kan tahun lalu si Marc Marquez itu sampai dibawa ke tribun sama Domenicali coba. Nah tahun ini dia justru yang sorry tuh saya agak kurang sorotannya, sehingga para Ducatisti juga nggak terlalu peduli sama dia. Dan terutama karena di podium itu adalah Jorge Martin. Jorge Martin itu nggak ada urusan sama Bebe Vale, itu yang pertama. Yang kedua, Jorge Martin adalah rider yang didepak oleh Ducati gara-gara Marc Marquez. Jadi ya wajar kalau dia akhirnya dihure-hurein juga. Si Pecco itu sampai senang banget liatnya, tumben-tumben loh fans gua bisa menerima dengan baik rider non-Italia. Karena menurut gua bukan masalah Italia non-Italianya, tapi Marquez atau bukannya. Jadi Marc Marquez P7 turun 3 posisi. Jadi dia bilang, ya saya senang dengan keputusan saya untuk datang ke Mugello. Sebagian dari diri saya berpikir, ayolah tinggal saja di rumah dan kembali nanti di balaton saja, yang merupakan trek yang lebih mudah dan lebih lambat. Tetapi sebagian lain dari diri saya berpikir, kamu selalu memberi 100% sepanjang karirmu. Jika kamu memiliki sedikit saja peluang untuk tetap berada di atas motor dan dokter mengizinkan, ya kenapa tidak? Karena kalau kamu tidak pergi, maka kamu bukanlah Marc. Itulah kenapa saya kembali ke sini dan saya sangat senang, terutama dengan bagaimana kami menyelesaikan akhir pekan ini. Secara pribadi, saya melampaui ekspektasi saya. Saya sempat ragu untuk datang ke Mugello atau melewatkannya saja karena ini bukan trek di mana Anda merasa ingin balapan jika Anda cedera secara fisik. Tetapi ini adalah akhir pekan kerja keras yang murni, memahami titik awal untuk mencoba meningkatkan performa untuk balapan berikutnya. Jadi kemarin itu dia dapat fit to ride awalnya, tetapi dalam supervisi, dalam pengawasan untuk FP1. Setelah di FP1, dia itu sempat yang telat banget baru nongol ke track, itu demi mendapatkan fit to ride. Dan setelah FP1 dia dapat fit to ride, barulah dia mulai pilih-pilih kapan gua time attack, kapan gua nggak usah turun ke track. Dan kebanyakan kalau dia nggak time attack, dia itu ngintip di belakangnya Pecco. Dan Pecco as usual karena dia tahu teammate-nya lagi cedera, ya udah lu ikut aja. Jadi ditanyalah dia soal battle-nya sama Acosta. Ini kan udah gue bilang beef dari Buriram ini dibawa-bawa. Ditambah lagi mereka akan jadi teammate tahun depan kan. Jadi dia bilang, saya ingat betul ada sebuah momen di mana saya sudah benar-benar merasa hampir menyerah dan saya melihat ke pit wall dan ternyata masih ada 10 lap lagi. Ada sedikit rasa frustasi di sana. Saya tidak tahu seberapa jauh saya bisa melangkah dan bertahan. Saya memberikan semua kemampuan saya sampai tubuh saya atau lengan saya berkata, oke, sudah cukup. Ini selalu terjadi. Itulah yang saya lakukan sepanjang balapan. Tetap berusaha di depan, berjuang untuk posisi keempat, mengetahui bahwa saya akan kehilangannya. Karena saya tahu di lap-lap terakhir itu akan menjadi titik lemah saya. Mengenai battle saya dengan Acosta, saya melihat bahwa saya memiliki motor yang lebih unggul dari dia. Itulah kenapa saya bisa bertarung dengannya. Saya selalu sangat jujur. Hari ini saya menunjukkan pengalaman saya. Saya tahu bahwa kalau dia melewati saya bisa memanfaatkan slipstream dia di trek lurus. Apa yang saya bisa katakan tentang Acosta? Dia adalah pembalap yang hebat. Ketika dia memiliki motor yang setara dengan pembalap di depannya, dia pasti akan bersaing untuk kejuaraan. Maksudnya untuk gelar. Jadi memang Acosta bilang kemarin, oh ya gue sengaja ada di belakangnya Marc Marquez. Satu, untuk memanfaatkan slipstream. Yang kedua, untuk mengamati dia ngapain aja. Apa triknya dia di Mugello. Dan setelah itu, ya kalau saya bisa nyalip, ya saya nyalip. Ya kalau nggak, ya nggak. Karena ya memang setelah trek lurus, ya dia nyalip gue lagi. Jadi ditanyalah soal Ogura, si Pac-Man satu itu. Jadi aksi menyalipnya Ogura terhadap Marc Marquez kemarin dinobatkan sebagai aksi menyalip untuk Mugello yang terbaik. Jadi dia bilang, oh iya benar sekali, Ogura itu menyalip saya, lalu ada orang lain yang menyalip dan itu membuat saya kesal. Dan Anda mulai berkata, sekarang saya akan mengejar. Karena kan ya begitulah kalau Marc Marquez kan, oh tunggu Ngana, kita kejar Ngana. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi dia bilang, ya saya mulai berkata seperti itu.
Tetapi di saat itu Anda harus bernapas, karena jelas Anda menjadi tegang setelah 2 atau 3 tikungan. Tetapi kemudian saya melihat bahwa di akhir balapan yang lain melaju lebih cepat daripada kami. Saya juga sudah mulai kelelahan di atas motor dan saya tahu bahwa dengan sedikit gerakan saya tidak bisa menghindari crash. Jadi saya mencoba mempertahankan diri di 2 sektor pertama, kemudian di Aribata saya menjadi sangat lambat. Saya tahu bahwa kalau saya melakukan kesalahan kecil di sana, itu akan menyebabkan cedera yang besar. Pada saat itu saya memutuskan untuk menyerah dan finish di tempat seharusnya saya finish. Jika ada seseorang yang lebih dekat di belakang saya seperti Aldegar, dia pasti akan menyalip saya. Tetapi saya tidak bermaksud bersikap konservatif, karena saya hanya ingin berhati-hati. Di kualifikasi saya memberikan 100%, di pemanasan saya memberikan 100%, dan di balapan saya memberikan 100% sampai saya kelelahan. Bagaimanapun, hal pertama sekarang adalah memahami bagaimana bahu saya akan bereaksi dalam beberapa hari ke depan. Karena hari ini sesuatu yang khas pada bahu saya terjadi. Ketika bahu Anda secara otot mulai kelelahan, ketika Anda sudah tidak punya tenaga lagi, Anda mulai menarik pemicunya. Dan disitulah iritasi akan meningkat, dan saya merasakan dalam balapan hari ini. Saya menyelesaikan balapan dengan rasa terganggu lebih dari biasanya, tetapi bagi saya yang terpenting adalah saya tidak lagi merasakan kesemutan di tangan saya. Saya bisa mempertahankan sensitivitas penuh. Saya memang lelah, tetapi saya tetap sensitif. Itu yang terpenting, karena tujuan sebenarnya dari operasi ini adalah untuk memperbaiki bagian saraf, dan itu sudah membaik. Sekarang secara logis, kami perlu memahami di mana 100%-nya. Dan untuk mencapai 100%-nya, Anda harus memberikan 100% setiap hari. Tidak peduli di level mana Anda berada. Jadi secara overall, menurut lo, bagaimana akhir pekan ini? Ya, menurut saya ini adalah akhir pekan yang sangat baik, terutama mengingat dari mana saya memulai. Jadi kita lihat saja nanti. Jelas saya tidak ingin finish di posisi kelima, saya tidak ingin finish di posisi ketujuh dalam balapan, dan saya tidak ingin finish dalam jarak 10 detik dari pemimpin balapan. Tapi begitulah keadaannya sekarang dan Anda harus menerimanya. Anda tidak bisa memimpikan untuk menang ketika Anda belum meraih podium. Anda tidak bisa memimpikan naik podium kalau Anda belum bugar secara fisik. Jadi ditanyalah dia, tapi kan lu kayaknya masih tertatih-tatih jalannya. Ini yang sakit bahu lu apa kaki lu? Jadi dia bilang, berbicara tentang cedera kakinya, sebenarnya kalau cuma cedera kaki, saya sudah bisa balapan di Montmello, maksudnya di Catalan GP. Jadi ya memang benar, kaki kanan saya belum 100% pulih, tetapi itu bukan limit saya untuk berkendara. Kekhawatiran utama adalah bahunya. Saya tidak bisa bilang bahwa saya akan kembali normal dalam waktu dekat, tetapi saya sedang berusaha. Anda tahu bagaimana mental saya, dari sudut pandang itu saya siap untuk mencoba. Kemudian kita lihat saja nanti, tetapi saya tidak ingin menyerah tanpa mencoba. Jadi ditanyalah dia bilang Aprilia lebih unggul daripada Ducati, terutama di Mugello. Apakah lo setuju? Jadi dia bilang, saya tidak bisa mengatakan apakah motor ini lebih baik atau lebih buruk, karena saya merasa masih belum mampu memaksimalkan potensi Ducati. Saya belum mendapatkan hasil maksimal darinya. Menurut saya, masih banyak yang perlu digali. Saya perlu berusaha lebih keras dengan motor ini. So, kita pindahlah ke Pecco Bagnaia yang akhirnya podium, kakak. Ini dia itu sampai nangis-nangis loh kak di pavement. Karena ya memang kemarin di Catalan GP dia podium, tapi itu kan podium anugerah, podium hibah gara-gara Joan Mir kena penalti. Kalau ini murni dia podium di depan fansnya sendiri, di home base-nya Ducati yang ya bisa dibilang penyelamatnya Ducati, dan akhirnya secara fair dan wajar dia akhirnya memutus paceklik podiumnya Ducati pabrikan. Jadi dia dinobatkan sebagai Rider of the Race. Itu fans dia di Mugello kakak, banyaknya minta ampun. Jadi dia bilang, ketika saya memulai lap terakhir dengan keunggulan 1,4 detik di atas Ogura, saya mulai berpikir, dia pasti menyusul saya. Karena di akhir balapan dia selalu fantastis. Saya mulai mendengar suara motornya di tikungan 12 dan saya berkata pada diri saya sendiri, saya harus mengerem selambat mungkin agar tidak memberi dia ruang. Jika dia mencoba menyalip saya, dia akan melebar. Itu strategi yang beresiko tapi ternyata berhasil. Karena kehilangan podium di tikungan terakhir setelah balapan seperti ini akan menjadi bencana emosional untuk saya. Jadi dia itu finish dengan gap 0,034 detik dari Ai Ogura.
Ai Ogura bukannya nggak berusaha kakak, dia mencoba menyalip di tikungan terakhir, yang mana itu adalah strategi terakhirnya, dan sebenarnya bukan itu strategi terakhir karena dia masih mencoba lagi slipstream karena di Moto3 itu berhasil, dan ternyata sama Peko nggak berhasil. At least Peko bilang itu kalau gua sampai kalah di situ, aduh hancur lebur gua. Jadi dia bilang hari ini motor saya terasa seperti pesawat luar angkasa, pesawat alien setelah sprint race yang buruk. Hari ini akan sulit untuk menyalip saya di trek lurus. Memang benar saya kurang traksi di tikungan terakhir. Saya hanya berharap bisa keluar tikungan sebaik mungkin dan menghindari bumpy dan lubang agar motor tidak terangkat ban depannya. Itu sudah cukup untuk naik podium, dan saya juga harus berterima kasih kepada motor saya. Apakah saya puas? Hari ini saya memberikan yang terbaik sejak awal. Saya berusaha untuk tidak terlalu membebani ban belakang, tetapi mulai pertengahan balapan saya mulai kesulitan. Saya tahu bahwa Bezzecchi berada di dekat saya dan akan menyerang, dan saya harus tenang karena jika tidak, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk naik podium. Saya sudah melakukan yang terbaik hari ini. Jadi menurut lo dia pakai ban apa? Menurut gua dia pakai ori. Sorry to say, dia pakai ori. Terus kenapa si Bez bisa sebaik itu? Dia pakai KW1 kak. Udah gue bilang, Aprilia ini ala-alanya Ducati Desmo GP24. Kalau pakai KW1 aja udah kesana dia pergi peng. Sementara Ducati sekarang butuh ori untuk bisa sedikit bersaing dengan Aprilia. Jadi dia ditanya apakah lu nggak punya apa-apa lagi untuk melawan Aprilia. Jadi dia bilang jelas bahwa kami sedang kesulitan. Kekurangan grip di ban belakang bahkan dibandingkan dengan Ducati lainnya. Dan kami mencoba untuk mengambil arah yang berbeda. Bagi saya selama 2 musim terakhir motor mulai memiliki keseimbangan yang berbeda dan kami mencoba untuk mengembalikannya ke posisi yang saya sukai. Hasilnya mulai terlihat, kami berkembang sedikit demi sedikit dan saya pikir di masa depan saya akan mampu melawan Aprilia yang saat ini sedikit lebih cepat. Jadi ketika di sprint race, si Peko ini sempat bilang masalah saya yang berbeda antara saya dengan si Di Gia saat ini adalah ban depan dan ban belakang. Kalau Di Gia mengeluh ban depannya, saya mengeluh ban belakangnya. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Kenapa? Karena Di Gia punya riding style itu kan mirip dengan Marc Marquez. Jadi dia ngeluhnya ban depan, sementara Peko ngeluhnya ban belakang. Jadi kalau kalian dengar ini mulai berisik banget di belakang, itu artinya memang hujannya lebih deras. Kita lanjut aja karena ini banyak banget yang mau dibahas. Jadi ditanyalah dia apa yang dibutuhkan untuk lu bisa bertarung dengan Aprilia. Jadi dia bilang yang kurang adalah grip ban belakang. Sepertinya Aprilia bisa memasuki tikungan lebih cepat karena berbelok lebih baik. Tetapi itu adalah konsekuensi dari grip ban belakang. Balapan selanjutnya akan diadakan di Balaton Park, di mana treknya memiliki grip yang bagus. Mungkin kita akan memiliki lebih sedikit masalah. Kemudian ada Brno dan Assen. Saya pikir kita juga bisa kompetitif di sana. So ditanyalah soal podiumnya dan fansnya. Jadi dia bilang sungguh luar biasa. Betapa mudahnya merasakan semangat para fans di sini. Saat Anda berada di podium, Anda ingin tetap ada di sana. Saya juga menyukai bagaimana kami bertepuk tangan untuk Martin. Biasanya orang Italia agak keras terhadap pembalap dari negara lain, tetapi hari ini tidak seperti itu. Saya menikmati setiap momen akhir pekan ini dan melihat lautan orang di bawah podium yang adalah salah satu perasaan terhebat bagi seorang pembalap. Podium Mugello adalah yang terbaik di dunia. Jadi ya memang si Bez itu sampai bilang, wah, akhirnya saya bisa menang di sini kakak. Karena itu memang luar biasa. Karena itulah pemandangan yang ingin dilihat oleh semua pembalap Italia. Jadi ditanyalah dia, akhirnya lu menyudahi puasa podium kakak. Gimana? Apakah mimpi buruk lu udah berakhir menurut lu? Jadi dia bilang ya saya harapnya sih begitu. Sambil pakai jari disilangkan. Jadi dia bilang sejak awal musim kami bekerja dengan mentalitas yang berbeda dan saya memberikan segalanya. Ya di rumah, ya di latihan, di sini untuk kembali ke level yang biasa saya capai. Ducati bekerja berbeda dari sebelumnya dan kami mencoba membuatnya berjalan 100%. Kami hampir mencapai level itu. Saya tahu trek ini sangat cocok dengan gaya berkendara saya, tetapi saya ingin hasil ini menjadi titik awal. Jika kami terus seperti ini, saya berjanji kita akan kembali berjuang untuk meraih kemenangan. Jadi podium ini apakah terasa seperti kemenangan? Ya hari ini sangat emosional meskipun saya tidak menang. Karena saya merasa kami benar-benar pantas mendapatkan hasil ini. Ini bukan seperti kemenangan tetapi mirip. Ditambah lagi saya dinobatkan sebagai Rider of the Race. Jadi ya setidaknya itu sebuah kemenangan. Sambil ketawa. Jadi ya memang akhirnya dia bilang kami layak mendapatkannya dan benar-benar layak. Karena udah bukan yang hibah kakak. Sampai harus berusaha menahan Ai Ogura coba.
Jadi akhirnya ditanyalah dia soal kehidupan pribadinya karena istrinya sudah hamil, Domitia udah hamil. Jadi dia bilang, begini, saya hanya akan membicarakannya sekali ini saja. Karena saya percaya bahwa kehidupan pribadi harus dihormati. Saya sempat kesal ketika melihat seseorang, maksudnya ada jurno yang menulis artikel tentang hal ini. Tetapi saya juga harus berterima kasih kepada banyak jurnalis di sini yang sudah lama tahu tetapi bersikap hormat. Maksudnya tahu tapi nggak dibahas. Karena kan Domitia itu warawiri di pedok, nggak ada yang bahas. Jadi dia bilang, saya berterima kasih untuk itu. Selain itu, saya juga sangat bahagia. Ini adalah salah satu hal terbaik yang pernah terjadi pada saya. Yang bahkan menikahi Domitia pun juga demikian. Ini adalah hadiah lainnya untuk saya. Saya rasa saya tidak akan kehilangan sepeser pun kalau ada anak. Mungkin saya bahkan akan mendapatkan sedikit lebih banyak karena dia akan mendorong saya untuk cari uang lebih banyak maksudnya. Jadi intinya adalah, toh gue nggak rugi apapun soal keuangan. Mungkin malah gue akan cari uang lebih banyak karena gue mesti ngidupin anak. Jadi dia bilang, ya dia akan menjadi anak dengan banyak paman. Ya lu bayangin lah Rider Academy berapa banyak kan. Jadi dia bilang, dia akan menjadi anak dengan banyak paman. Dan jika suatu hari nanti saya sedikit lelah ngurus anak maksudnya, saya akan mempercayakannya kepada Bes. Dia sambil ketawa beneran, karena kan tahun depan dia bakal satu tim sama Bes. Ya kalau ada Domitia dan anaknya udah lahir ya kasih sama Bes. Karena Bes kan ada di sebelah pedok dia. Ini kan kayaknya Jack Miller sama Carl Kraslow. Dulu waktu si Willow masih kecil, ngomongin Carl Kraslow. Jadi kemarin LCR mengumumkan bahwa Carl Kraslow akan tetap menggantikan Johan Zarco di Hungarian GP Balaton Park. Ini yang menurut gua agak-agak apakah ini keputusan yang benar, karena dia kan nggak pernah tahu Balaton Park, nggak pernah balapan di situ. Satu, yang kedua, meskipun itu adalah trek yang lebih lambat, tapi itu ya kan kalian tahu itu berbahaya, terutama tikungan 1. Jadi ya lumayan menarik untuk gua kenapa dia masih tetap bertahan untuk tetap balapan meskipun kemarin dia sempat DNF. Gua agak-agak curiga, semoga gua salah. Si Willow, kalian bisa lihat dia udah agak-agak gede sekarang. Mungkin dia senang lihat papanya balapan karena kan waktu Carl Kraslow masih balapan, si Willow masih kecil banget kan. Si Jack Miller aja belum nikah coba. Jadi ya kalau menurut gue mungkin si Willow udah ngerti, oh papa gue keren banget kalau balapan, akhirnya ya jadinya balapan lagi, mungkin, who knows. So kita pindahlah ke pabrikan terbaik Aprilia yang kemarin mengumumkan Monster Energy resmi menjadi sponsor utama mereka. Dan di saat yang sama mereka beneran jadi monster kakak. si Jorge Martin itu sampai bilang, ya kalau kami sekarang di Aprilia udah kayak Pac-Man aja, makan, ting, akhirnya muncul di podium. Jadi Martin, kita bahas dulu dengan Raul Fernandez. Jadi kemarin di hari Kamis kalau nggak salah, Papi Pririvola itu manggil semua rider di Aprilia, termasuk para trackhouse, termasuk Papi Pribrivio untuk pertemuan di hospitality-nya Aprilia untuk membahas apa yang terjadi di Catalan GP. Intinya adalah dua-duanya kekeh merasa nggak salah. Karena ternyata keduanya itu sama-sama membahas soal hari Sabtu, tetapi dari pandangan yang berbeda. Si Raul Fernandez merasa bahwa Martin itu nggak mau disalip dan memaksa nggak mau disalip. Sementara Jorge Martin merasa, kan gue yang di depan, mestinya gue yang punya line. Lu nggak bisa maksa kalau gue nggak kasih. Kan ceritanya kayak gitu. Dan gue bilang, Martin emang nggak salah karena dia di depan. Meskipun dia melebar, tapi dia di depan. Intinya begitu. Karena Raul kekeh, makanya gue bilang ini yang bikin Justin Mark mungkin nggak suka sama dia. Karena dia merasa nggak salah, sama sekali nggak salah. Dan itu yang pada akhirnya di-cut sama Papi Pririvola. Jadi intinya adalah respect, total respect. Masing-masing memberi respect, berpikir kalau mau melakukan manuver, pikir dulu kira-kira beresiko atau enggak. Kalau lu tahu itu ada resikonya, dipikir resikonya. Dan itu menurut gua, sorry itu saya Raul Fernandez salah. Itulah kenapa kemarin akhirnya Raul Fernandez mengetuk pintunya Tech 3. Karena ya sorry itu saya Barcelona sudah 2 kejadian, dengan Martin juga dua-duanya. Sementara di Mugello dia dengan Luca Marini. Jadi ya menurut lo itu sudah kebiasaan. Marini aja udah bilang, begitu saya lihat namanya ada di pit wall saya tahu, lihat aja nanti ada pasti masalah ya. Iya dia tabrak saya, artinya memang dia punya kelakuan kayak gitu. Ngerti maksud gua? Jadi waktu Raul Fernandez itu menang sprint race kemarin, dia kan mengalahkan Martin di sprint race. Si Martin itu bilang, Raul Fernandez itu beruntung karena dia pakai Aprilia. Motornya maksudnya, bukan dianya, motornya yang bagus. Bayangin itu saking emosinya si Martin.
Jadi Martin P2 naik 1 posisi dan dia diterima dengan hati yang terbuka oleh para fans di Mugello. Dan jangan lupa dia juga menobatkan dirinya sebagai rider MotoGP tercepat di muka bumi. Kenapa? Karena rekor terakhir dicatatkan oleh Brad Binder itu tahun 2023 loh ya. Kecepatannya kalau nggak salah 860 sekian kilometer per jam. Itu selama 2 tahun nggak pernah bisa dipatahkan even oleh Ducati. Dan kali ini dipatahkan oleh Jorge Martin. Kecepatannya tembus 368,6 km per jam. Jadi kalau ada yang bisa lebih cepat dari itu, baru bisa menobatkan dirinya sebagai rider MotoGP tercepat di muka bumi. Cuman sorry itu saya kayaknya itu akan tetap dia pegang. Kenapa? Karena tahun depan sudah beda CC kakak, lebih lambat lagi motornya, agak-agak sulit itu. Jadi ya dia tetap senang meskipun dia nggak bisa battle sama sekali dengan Marco Bes. Jadi dia bilang, saya sangat senang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Marco atas balapan dan strateginya yang fantastis. Karena hari ini saya memberikan 100% dan ternyata itu tidak cukup. Pada hari Rabu kami berada di Pontedera di mana kami melihat tim Piaggio bekerja, maksudnya grup pemegang sahamnya mereka, dan saya pikir ini merupakan dorongan besar bagi kami di keluarga Aprilia. Saya membuat beberapa kesalahan di awal balapan dan kemudian saya berpikir saya melewatkan kesempatan untuk memperebutkan kemenangan ini. Terlepas dari itu, saya pikir saya berada di jalur yang benar dan saya selalu berusaha untuk meningkatkan diri. Marco mendorong saya hingga batas kemampuan saya lebih jauh lagi untuk mencoba meningkatkan diri dan mengalahkannya. Dan ini membantu seluruh perusahaan untuk berkembang. Ini adalah balapan yang panjang dan sulit, tetapi saya memberikan performa yang baik. Jadi ditanyalah dia, lu kemarin di sprint race bilang kalau lu naik Aprilia lu harus ala-ala Pac-Man. Biasanya lu agak-agak jelek dulu di awal balapan, tapi setelah itu semuanya akan membaik. Jadi dia bilang, ya di awal balapan saya agak kesulitan. Pecco melaju dengan sangat fantastis. Kemudian saat saya mendekat, saya melihat Marco sudah melewatinya. Saya tahu bahwa saya juga harus bergerak karena dia akan melaju setelah melewati Pecco. Saya melakukannya dan sedikit memperkecil jarak selama 2 lap, tetapi saya mengambil terlalu banyak resiko karenanya. Dalam 3 lap terakhir, ban saya benar-benar hancur dan begitu juga kondisi fisik saya. Berarti KW2. Jadi saya memutuskan untuk mempertahankan kecepatan dan meraih beberapa poin yang sangat baik. Ini adalah akhir pekan yang sangat solid dan saya senang dan saya pikir ini adalah persiapan yang baik untuk Balaton Park. Jadi ditanyalah dia, ini ibarat kata Aprilia mempermalukan Ducati di kandangnya Ducati di ulang tahun ke-100-nya pula. Kan udah gue bilang menang di Mugello itu prestisnya agak berbeda kakak, karena itu home base-nya Ducati yang sangat dibanggakan oleh Ducati karena fansnya itu lumayan radikal. Beda sama Misano radikalnya kak, karena radikalnya Mugello itu ya warisan dari Bebe Vale soalnya. Kan udah gue bilang itu mantan fanbase-nya Bebe Vale soalnya di situ. Jadi dia bilang, ya saya sih tidak terlalu masalah soal itu karena itu bukan hal yang terlalu penting. Ini mengingatkan gue waktu dia masih di Pramac kemarin ya, yang dia battle sama Enea di tikungan terakhir dan dia kalah, dan setelah itu publik Mugello bilang lebih baik Enea tetap dipertahankan. Masih ingat? Itu beberapa jam sebelum dia tahu bahwa Marc Marquez yang akan diambil oleh Ducati. Jadi ya dia juga lumayan punya ya kenangan yang jelek soal Ducati dan Mugello. Jadi dia bilang, saya nggak masalah soal itu. Itu bukan hal yang terlalu berarti bagi saya. Pada akhirnya saya melihat diri saya sendiri dan perasaan saya. Saya terus berkembang dan saya selalu berusaha untuk itu. Yang sebenarnya adalah saya senang untuk Marco karena podiumnya sangat mengesankan. Jelas bahwa sorakan itu bukan untuk saya, tetapi sungguh fantastis hanya dengan melihatnya dan merasakan emosi di momen itu. Saya sangat menghargainya. Saya juga senang mendengarkan lagu kebangsaannya dan senang untuknya karena dia memiliki pengalaman yang luar biasa. Pecco juga senang untuk saya ketika saya memenangkan gelar juara dunia. Bahkan jika saya kalah dalam balapan bukan berarti saya tidak boleh senang dengan rekan satu tim saya yang sudah memberikan segalanya seperti saya. Saya harus terus melakukan bagian saya. Ada 2 atau 3 area yang ingin saya tingkatkan karena saya merasa belum sepenuhnya nyaman. Dan saya mengalami beberapa masalah yang perlu saya atasi jika ingin berjuang untuk meraih kemenangan. Engine brake belum sepenuhnya tepat. Kami juga perlu sedikit meningkatkan elektronik dan juga kualifikasi. Ini adalah 3 area yang ingin saya fokuskan. Jadi ditanyalah dia, lu kan pernah bersaing gelar melawan Pecco
Dan kali ini bersaing gelar melawan Bes. Nah, kedua orang ini adalah temenan. Apakah ada bedanya gitu? Jadi dia bilang, ya rasanya berbeda karena Beseki adalah orang dan pembalap yang berbeda, tetapi pada akhirnya sangat mirip. Saya punya motor pabrikan yang identik dengan Peko saat itu waktu dia menang 2024. Dan memang benar kami berada di tim yang berbeda. Sedangkan sekarang kami, maksudnya Bes, berada di garasi yang sama, di tim yang sama, bertemu satu dengan yang lain pagi dan sore. Jadi ya memang agak aneh, tetapi kami memiliki hubungan yang baik. Ini adalah hal yang penting. Sama halnya dengan Peko, meskipun kami adalah rival di trek dan lawan, saya pikir penting untuk saling membantu mengalahkan yang lain, maksudnya pabrikan lain. Kemudian baru kami berjuang untuk apa yang harus kami perjuangkan. Jadi ditanyalah dia soal dia pelukan sama Bonora di Park Ferme. Karena kan itu dibahas juga sama komentator. Jadi dia bilang, oh ya, Bonora adalah orang yang penuh semangat seperti saya. Sudah saya katakan saya tidak perlu menambahkan apapun, tetapi ya orang baik saling mengerti, saling memahami. Jadi ya memang Bonora itu sempat ditanya sama Jack Appleyard, kalau nggak salah di FP1 gitu, si Bonora itu bilang, nggak apa-apa kok, nggak masalah. Ya begini. Jadi dia bilang, ya begini, itu memang nggak enak kelihatan di kamera, tetapi percayalah, Jorge Martin itu adalah orang baik yang berbakat. Dan memang di posisi tertentu itu tidak enak untuk dilihat, tetapi saya percaya bahwa dia adalah orang yang berbakat. Jadi lagi-lagi Aprilia memaafkan kelakuannya Martin. Di satu titik gua merasa wajar kalau Aprilia itu dibalas sempoanya sebaik ini, karena tahun lalu itu amburadul betul dia sama Martin. Dan Papi Pririvola itu yang bilang sampai, oh ya nggak apa-apa, saya menganggap dia itu anak yang hilang dan dia kembali pulang, tentu saja saya harus senang. Nah sekarang Bonora bilang nggak apa-apa karena ya memang itu nggak kelihatan enak di kamera, tapi saya percaya dia adalah orang baik yang berbakat. Ya seperti itulah. So kita pindahlah ke Marco Bes P1 stay karena dia dari pole position. Dia ini saking huri-hurinya itu sampai nangis dan gak ada selebrasi sama sekali. Gua merasa dia sangat respect kepada Peko dan Ducati sampai gak bikin selebrasi yang entah itu mengejek kayak apa, kayak gak ada. Pokoknya ya kayak biasa aja. Dan dia itu nangis sama mamanya karena kan orang tuanya datang dan dia bilang, Mama akhirnya kita menang di Mugello. Impian kak. Jadi ya memang magical Mugello, banyak dream come true di sana, termasuk untuk Marco Bes. Jadi dia bilang, saya sudah memikirkan kemenangan ini sejak hari Kamis, tapi saya tidak ingin terlalu memikirkannya karena itu membuat saya terobsesi. Tekanan akhir pekan ini sangat besar karena para fans sangat luar biasa dan saya merasakan tanggung jawabnya. Semua orang mengatakan kepada saya bahwa saya harus menang. Ini adalah pertama kalinya saya merasakan tekanan ini, tetapi itu juga menjadi dorongan ekstra bagi saya karena sungguh luar biasa mendapatkan dukungan dari semua penggemar ini. Saya bekerja keras untuk menang dan hari ini rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan, dream come true. Saya sudah memimpikannya sejak kecil, sejak saya datang ke sini bersama keluarga saya untuk nonton balapan. Jadi ditanyalah, gimana rasanya lu menang? Jadi dia bilang, ya, 2 lap terakhir terasa sangat berat karena dari sudut mata saya bisa melihat semua orang mulai bersorak-sorak. Tetap fokus bukanlah hal yang mudah, tetapi ketika saya melewati garis finish, segalanya terasa indah. Kimi Antonelli juga ada di sana hari ini. Kami menjadi teman dan sangat menyenangkan bisa bersamanya di sini. Si Kimi kan pegang bendera finish soalnya. Saya juga senang bisa menggunakan helm yang didedikasikan untuk Zanardi di sini. Alex Zanardi maksudnya. Berdiri di podium melihat semua orang dengan bendera Italia sungguh luar biasa. Saya merasa seperti superstar tetapi juga menjadi salah satu dari mereka. Karena beberapa tahun yang lalu saya berada di sana bersama mereka. Jadi ditanyalah, lu kan temenan nih sama Kimi Antonelli, ala-alanya guru lu Valentino Rossi sama Lewis Hamilton. Apakah ada kemungkinan lu nanti tukeran kendaraan, si Kimi Antonelli pakai motor lu dan lu pakai mobilnya dia? Ala-alanya Valentino Rossi sama Lewis Hamilton. Kalau kalian udah bangkotan, pasti tahu lah ini cerita. Jadi dia bilang, oh ya jelas sekali, jelas saya ingin sekali mengendarai mobil Formula One. Tetapi saya tahu, saya cukup buruk dalam hal itu. Maksudnya gue nggak bisa bawa mobil itu. Tetapi memang akan sangat fantastis jika suatu hari nanti bisa mengajak Kimi naik mobil balap dengan 2 seat. Ini kayak mobil balapnya Bebe Vale itu kan ada 2 seat di situ. Saya juga lebih suka masuk ke dalam mobil di mana dia yang mengemudi, agar benar-benar memahami bagaimana rasanya. Saya juga ingin dia bersama saya agar dia mengerti bagaimana rasanya. Maksudnya naik motor kayak Bes boncengin mamanya waktu di Misano. Masih ingat? Kalau nggak salah tahun lalu.
Jadi dia bilang, di masa depan itu pasti sangat fantastis. Jadi ditanyalah dia soal kakak-kakaknya. Jadi dia bilang, oh ya saya ingin sekali mengajak kakak-kakak saya, saudara-saudara saya ke setiap balapan. Laura tinggal di Milan, Sylvia tinggal di Roma. Kami jarang bertemu, tetapi kehadiran mereka di sini hari ini sangat istimewa. Peluk erat saya untuk mereka. Jadi dibahaslah soal membludaknya fans kemarin di Mugello. Jadi dia bilang, ya ini memang rasanya seperti Mugello di eranya Valentino Rossi yang penuh banget orang. Mugello adalah trek yang indah bagi saya. Lokasinya luar biasa. Melihat begitu banyak penggemar di sini seperti melihat lukisan yang indah. Kalau kita kembali ke masa terbaiknya Mugello, ke kejayaannya yang dulu, itu membuat saya bahagia. Jelas ini merupakan mimpi yang selalu saya miliki. Hal seperti inilah yang Anda pikirkan ketika Anda melihat pembalap lain menang atau naik podium di Mugello. Saya tidak pernah bisa melakukannya dan itu seperti menjadi kutukan bagi saya. Saya hanya berpikir untuk bekerja keras agar suatu hari nanti hal itu bisa terwujud. Dan ternyata saya berhasil. Jadi memang sepanjang karirnya, Bes ini nggak pernah podium kakak di Mugello. Nggak pernah podium sama sekali. Jadi begitu dia menang, oh ternyata kayak gini kalau dari podium. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi emang wajar dia bilang, gue tuh senang banget ternyata bisa seperti ini rasanya kalau podium di Mugello. Karena dia nggak pernah sama sekali podium di Mugello. Jadi dia nggak tahu rasanya gimana. So, Papi Peri Rivola, sang Papi Peri ditanya soal itu. Karena selama ini kalau Aprilia menang, nggak pernah dia yang naik di situ. Nah, kali ini karena ini Mugello di depan fansnya Ducati, yang adalah treknya Ducati, yang Aprilia belum pernah menang di sini, dia nongol di podium kakak dan dia dengan bangga. Jadi sebenarnya Giorno itu interviewnya sama Stella Cini, direktur teknisnya Aprilia. Dia ada di situ kak, ikut nimbrung. Mungkin maksudnya gue kapan ditanya kenapa si Fabiano melulu bukan gua. Jadi pas Giorno nanya ke dia langsung dia sambar. Jadi ditanya lah dia, senang nggak lu menang di sirkuitnya Ducati? Jadi dia bilang, oh ya tentu saja. Lu tahu nggak, Giorno itu menggambarkan dia punya reaksi itu agak-agak nggak sopan menurut gua. Dia bilang, Rivola menjawab seolah-olah dia adalah bayi yang menunggu ASI dari ibunya. Lu bayangin itu bahasa. Itu saking seperti itu nyambarnya Rivola ketika ditanya. Kayaknya dia nunggu banget buat ditanya. Karena lama interviewnya Fabiano Serlacini, dia akhirnya ditanya dan akhirnya gue bisa jawab. Jadi dia bilang, oh ya tentu saja saya senang, saya puas, saya menikmatinya seperti landak karena ini sangat istimewa. Minggu lalu saya bersama para pembalap datang ke Pontedera di sini di Tuscany, di tempat Piaggio berada, tempat di mana Vespa yang ikonik berada. Berada di sana minggu lalu dengan semua penonton dan minggu berikutnya berada di puncak podium sangat mengasihkan bagi saya. Hal yang paling saya sukai dari Marco adalah kemampuannya untuk mengekspresikan diri sebaik mungkin ketika tekanan sedang tinggi. Dia hampir seperti orang Italia yang tidak biasa, mirip seperti Sinner. Semakin tinggi ekspektasi, semakin dia mampu memberikan yang terbaik. Setelah apa yang dia lakukan di Assen, tekanan pasti meningkat, tetapi dia tetap sempurna. Nah, ditanyalah perkara soal Monster Energy. Bagaimana bisa Jorge Martin yang sudah bertahun-tahun jadi brand ambassadornya Red Bull bisa lepas dan bisa balapan dengan Monster Energy? Jadi dia bilang, ya di kontraknya ada klausul yang menetapkan bahwa pembalap tidak boleh memiliki sponsor yang bertentangan dengan sponsor tim. Dan dengan adanya sponsor Monster, adaptasi menjadi sangat diperlukan. Saya mengerti posisinya bahwa setelah 15 tahun berkolaborasi dengan Red Bull, ini bukanlah pilihan yang mudah bagi Jorge, tetapi dia menerimanya demi kebaikan tim dan kami hanya menerapkan klausul kontrak. Jadi ditanyalah, apakah lu sekarang sudah bisa mengklaim bahwa Aprilia lebih baik dari Ducati? Jadi dia bilang konfirmasinya adalah kami kompetitif hampir di semua tempat. Kami punya dua pembalap terkuat di semua sirkuit, masing-masing dengan karakteristik dan preferensi mereka sendiri. Kami bisa menatap masa depan dengan lebih percaya diri tetapi tanpa kehilangan kerendahan hati. Hal yang paling membuat saya bangga adalah kami seringkali bukan yang tercepat di hari Jumat, tetapi kami berhasil meningkatkan performa sepanjang akhir pekan. Ini menunjukkan bahwa kerja keras Fabiano dan para teknisinya serta para pembalap selalu membuahkan hasil. Nah, karena dia masih juga nggak mau mengklaim, ditanyalah dia,
Apakah ini gara-gara Aprilia merasa bersalah akibat Bes menyebabkan cedera pada Marc Marquez sehingga Marc Marquez sulit dalam kondisi 100% dan itu membuat dia sekarang nggak bisa mengendarai motornya dalam kondisi 100%? Jadi dia bilang, Marquez adalah motivasi bagi semua orang. Bersaing dan mencoba mengalahkan orang yang saya anggap sebagai pembalap terkuat yang ada adalah sesuatu yang memberikan nilai pada hasil yang kami capai. Adapun insiden tahun lalu dengan Bezzecchi, Marco hanya melaju sangat cepat dan salah memperkirakan jarak. Insiden seperti itu bisa terjadi dalam balapan. Kayaknya ini juga udah gue bahas di Phillip Island Indonesian GP, di Sepang juga udah gue bahas. Marco Bes tampaknya tidak menduga bahwa Marc Marquez itu akan menutup line dia lebih awal. Tetapi intinya adalah yang bikin cedera bahunya Marc Marquez itu bukan Marco Besnya, tapi gundukan yang ada di gravel Mandalika. Itu yang jadi masalah. Makanya Rivola bilang, kalau yang kayak gitu udah biasa, cuman kan yang bikin cedera kemarin gundukan di gravel situ. So akhirnya Stella Cini ditanya soal 850cc. Di antara sekian banyak interview, ditanyalah dia soal persiapan untuk tes Brno 850cc. Jadi dia bilang, kami sedang mengerjakannya. Seperti yang Anda lihat dalam pengujian, maksudnya yang sama Savadori kemarin, kami sedang memperkenalkan beberapa solusi baru. Masih terlalu dini untuk membuat keputusan akhir, kami sedang menyelesaikan serangkaian evaluasi sebagai persiapan untuk apa yang mungkin menjadi homologasi kedua di tahun 2026. Jadi ya kita lihat nanti di Brno akan seperti apa ini motor. Karena di Brno nanti para rider itu akan menguji motor 850cc. So kita pindahlah ke Trackhouse. Gosip terbarunya adalah Papi Guidotti, mantan manajernya KTM kemarin, itu gosipnya didapuk untuk menggantikan David Brivio. Tapi ya nggak tahu juga, kita lihat aja apakah benar atau enggak. Kita bahaslah Ai Ogura, dia ini monster yang sebenarnya kalau menurut gua untuk versi Aprilia. Karena kalau dia udah bagus, udah tak. Mau dari P10, mau dari P berapa, kalau dia bagus, pasti ujungnya sampai di depan. Jadi dia bilang, pertama-tama saya sangat senang dengan startnya. Saya mendapatkan start yang bagus dan saya berhasil melewati beberapa tikungan pertama dengan sangat baik. Tetapi ya, memang ketika saya menyalip Marc Marquez tidak sepenuhnya bersih. Saya rasa Marc Marquez melihat saya, dia melepaskan rem dan tikungan 10 adalah titik paling kritis bagi ban depan. Pada akhirnya sudah terlambat bagi saya untuk berubah pikiran. Saya tidak bisa mengerem lebih keras karena saya merasa akan terjatuh. Kami berdua melebar saat saya melepaskan rem. Ya udah gue bilang ini adalah overtake terbaik pilihan fans kemarin. Jadi ditanyalah dia soal manuvernya kepada Pecco. Jadi dia bilang manuver di lap terakhir itu sudah tepat. Saya sudah melakukan yang terbaik. Tetapi saya tahu saya tidak akan finish di podium tanpa berusaha. Finish tepat di belakang Pecco sebenarnya tidak memuaskan, jadi saya berusaha dan mencoba. Saya tahu dia akan menyalip saya kembali, tapi ya tidak masalah, paling tidak saya sudah mencoba. Jadi dia bilang keunggulan top 3, maksudnya para podium, itu adalah penggunaan ban mereka yang menciptakan gap sejak awal. Jadi mereka lebih diunggulkan dan itu juga tergantung dengan bagaimana Anda bisa memakai ban. Dan bagaimana memakai ban itu juga tergantung pada ridernya. Jadi saya pikir mereka lebih banyak menggunakan ban di awal-awal balapan untuk membangun gap. Itu adalah strategi mereka. Sedangkan strategi saya adalah menjaga ban di awal-awal balapan dan menyimpan semuanya untuk akhir. Jadi inilah dia punya Pac-Man. Di awal-awal ya udahlah ketinggalan dulu. Nanti setelah itu paruh kedua mulai satu. 3 pembalap pertama sangat cepat dan saya rasa saya tidak bisa mengimbangi mereka meskipun saya finish di urutan keempat. Ketika melawan Marc, Pedro, dan Firmin, kecepatannya masih bisa diterima, jadi saya masih bisa menghemat energi di belakang mereka. Kemudian saya melihat Firmin kehilangan banyak waktu dan disitulah saya mulai menyalipnya. Seperti balapan yang lainnya, gaya yang sama. So kita pindahlah ke Raul Fernandez. Dia ini sebenarnya posisi startnya bagus, tapi mboh lah dia. Dia akhirnya finish P8 dan karena dia kena penalti turun 1 posisi ya jadinya P9. Turun 7 posisi. Jadi dia bilang, pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada tim karena saya sudah melakukan kesalahan. Apa yang terjadi cukup aneh karena saya mengerem di tempat yang sama seperti kemarin. Saya tidak tahu kenapa, tetapi ketika saya memindahkan gigi ke gigi kedua untuk memasuki tikungan, gigi tersebut tidak berfungsi. Ketika gigi kedua tidak berfungsi, Anda harus mengerem lebih keras dan lebih awal. Marco mulai melebar karena tergelincir dan dengan memanfaatkan slipstream saya berhasil mendekatinya. Jadi itu bukan salahnya dan saya harus melebar. Kesalahan di awal balapan ini merugikan balapan kami secara keseluruhan.
Saya tidak bisa mengatakan apapun kecuali bahwa saya sudah memberikan yang terbaik. Saya mulai comeback dan finish di urutan ke-8. Saya marah dan kesal, tetapi kita harus fokus pada hal-hal positif, yaitu daya saing saya dan perasaan yang baik yang saya rasakan hari ini dan kemarin. Tahun lalu saya menang di Australia, tetapi hari ini adalah pertama kalinya saya merasa memiliki peluang untuk menang. Saya melihat bahwa saya bisa sedikit lebih baik dari yang lain dan mengambil kesempatan saya. Mungkin rasa percaya diri berlebihan itu yang mengalahkan saya, tetapi seperti yang saya katakan, ini agak aneh. Anda harus menganalisanya dengan tenang. Saya masih muda, saya baru 25 tahun, saya harus terus meningkatkan kemampuan, masih banyak yang perlu saya pelajari. Saya memang cenderung sangat menuntut diri saya sendiri. Dan ketika saya melakukan kesalahan seperti hari ini, saya akan sangat menyalahkan diri sendiri. Dan ketika saya melakukan kesalahan, banyak orang yang bekerja di balik layar menanggung akibatnya. Saya rasa saya akan kesulitan untuk tidur malam ini. Jadi dia sama sekali nggak membahas soal Luca Marini karena ketika debrief dia belum dikenai penalti. Kurang lebihnya kayak gitu. Oke, ini aja podcast kita. Sorry kalau panjang banget karena emang panjang banget. See you next time guys. Bye-bye.